kekuatan dan pentingnya pikiran. Dari mulai pagi bangun tidur sampai dengan tidur lagi, yang paling banyak kita gunakan adalah otak kita, pikiran kita, dalam menganalisis, merumuskan, mempertimbangkan, dan bahkan memutuskan. Itu ada di dalam pikiran kita. Alkitab menempatkan pikiran juga dalam porsi yang juga sangat penting. Amsal 23 ayat 7 berkata, dalam terjemahan King James dikatakan, as for he thinks in his heart, so is he. Artinya, seperti apa yang dia pikirkan dalam hatinya, demikianlah ia. Jadi, dengan kata lain, setiap tindakan itu atau aksi, itu biasanya dimulai oleh pikiran. Pikiran kita akan menentukan perbuatan kita. Kalau kita memikirkan hal-hal yang jahat, tentu yang dilakukan adalah perbuatan jahat. Kalau kita memikirkan hal-hal yang baik, tentu kita akan melakukan hal-hal yang baik. Paulus juga mengatakan di dalam Filipi 2 ayat ke-5 dikatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama engkau memakai pikiran dan perkataan Kristus. Lalu penulis yang sama mengatakan pada kita di dalam Roma 12 ayat 2, pentingnya pikiran dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Pembaharuan akal budi dalam terjemahan King James dikatakan, be transformed by the renewing of your mind. Jadi betapa pentingnya sekali pikiran itu. Alkitab menempatkan pikiran dalam porsi yang sangat penting. Lalu pertanyaannya adalah, pikiran seperti apa? Nah, Paulus mengatakan ada 8 hal yang seharusnya kita pikirkan. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, yang benar, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, di luar yang saya katakan BMASMSKP, benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji, itu setiap antitesa daripada semua ini adalah bisa merupakan pencemaran terhadap pikiran kita. Dan itu akan membuat kita menuju kepada langkah-langkah perbuatan-perbuatan yang salah. Nah, saya ingat beberapa tahun silam sebelum pandemi, seorang teman menawarkan pada saya suatu proyek yang sangat menggiurkan. Dia katakan begini, Pak Vincent, saya punya utang pada bank, ya, total hutang dengan berserta bunga sekitar 200 miliar. Saya hanya perlu satu figur yang bisa menampung, ya. Dia katakan saya udah deal dengan bank tersebut, hanya diselesaikan dengan 100. Dan dia pikir, saya sosok yang pantas untuk bisa menerima itu. Nah, saya berpikir dalam hati, 200 diselesaikan dengan 100. Ini pasti ada sesuatu yang nggak benar. Dan di situ ada satu greediness, ya. Karena dia katakan, gampang sekali Pak, kalau kita udah selesaikan, kita jual, ya. 200 gampang sekali. 30% untuk Bapak, 70% untuk saya. Saya berpikir langsung, karena ada greediness, ada ketidakadilan, karena bagi pemerintah, harusnya dia kalau itu isi, kalau itu gampang, dia jual aja, balikin kepada pemerintah. Saya katakan no. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Di dalam Alkitab juga ada banyak contoh, ya. Seharusnya seperti Daud ketika dia berselingkuh dengan Bathsheba, dia diprovokasi oleh apa yang dilihatnya. Tapi ketika pikirannya mengatakan enggak, harusnya nggak akan terjadi perselingkuhan itu. Nah, banyak kejahatan yang terjadi dipicu oleh pikiran-pikiran yang keluar dari BMASMSKP. Jadi setiap antitesa yang nggak benar, yang nggak mulia,
yang enggak suci, ya, yang tidak adil, yang tidak manis, yang tidak sedap didengar, dan yang bukan kebajikan ataupun yang bukan patut dipuji. Pikiran-pikiran yang antitesa daripada semua ini adalah merupakan polusi dalam pikiran kita. Dan Paulus mengatakan juga, kalau kita ingin menyempurnakan kekudusan, dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 7 ayat 1, dikatakan, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Tuhan. Jadi semua hal-hal yang kita pikirkan yang tidak berdasarkan BMAS-MSKP, ya, itu adalah sebuah pencemaran pikiran kita. Dan ingat teman-teman, kita juga bersama-sama, ya, tentunya mau menjaga, memelihara pikiran kita dengan pikiran yang sehat, pikiran yang benar, sama seperti tubuh butuh nutrisi yang sehat dan bergizi, maka pikiran kita yang kita gunakan setiap hari demi hari, setiap aktivitas kita berikan asupan pikiran-pikiran yang bernilai, berkualitas, dan bergizi. Apa yang Paulus katakan di dalam Filipi 4 ayat 8 tadi, ditutup dengan kata-kata, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kata yang dipakai oleh Paulus adalah logizomai. Logizomai. Bahasa Yunani arti daripada logizomai adalah mempertimbangkan secara terus-menerus. Dan arti yang kedua adalah inventarisasikan. Jadi apa artinya, teman-teman? Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, patut dikebajikan, dan patut dipuji. Pikirkanlah, pertimbangkan terus-menerus, jangan sekelilas. Dan yang kedua pengertiannya adalah inventarisasikan. Hanya hal-hal yang bernilai dan bermutulah yang harusnya ada dalam inventarisasi kita. Semua yang garbage, semua yang sampah kita harus buang, teman-teman. Ya. Jadi logizomai, pertimbangan secara terus-menerus, dan jadikan BMAS-MSKP tadi sebagai inventarisasi yang ada dalam pikiran kita. Saya ingin mengquote satu kutipan, what consume minds will control our life. Ya, jadi saya ingin tutup dengan ini satu statement. Pikiran kita akan memproduksi, akan menghasilkan perbuatan. Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang akan menghasilkan kebiasaan. Dan kebiasaan pada akhirnya akan menghasilkan karakter kita. Dan karakter kita ujung-ujungnya akan menentukan kita akan di mana di dalam kekekalan. Jadi setiap karakter yang baik atau yang buruk diinisiasi dari pikiran kita. Maka mari kita semua teman-teman jaga pikiran kita dengan apa yang Alkitab katakan. Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. God bless you all. Amin. Terima kasih Pak Vincent. Silakan Pak Han.